Pernahkah Anda merasa seolah-olah sedang menjalani hidup orang lain? Seakan-akan Anda duduk di kursi penumpang, hanya mengamati pemandangan dari balik jendela tanpa benar-benar mengendalikan arah perjalanan. Itu adalah perasaan yang akrab, perasaan terputus antara diri Anda yang sekarang dan diri Anda yang bisa Anda capai. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa Anda sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengambil kendali? Bagaimana jika Anda menyadari bahwa Anda bukan sekadar orang yang berusaha bertahan hidup, tetapi sebenarnya adalah kaisar atas hidup Anda sendiri, dan sekaranglah saatnya Anda naik tahta? Mari kita realistis sejenak. Menyadari kekuatan diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Itu memerlukan keberanian untuk melihat hidup secara jujur dan menerima kenyataan bahwa Anda adalah pemegang kendali. Namun, ketika Anda berhasil melakukannya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Anda mulai menyadari bahwa setiap pilihan, setiap keputusan, dan setiap momen adalah kesempatan untuk memimpin hidup Anda dengan kebijaksanaan dan tekad. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana menerima kekuatan itu, bagaimana benar-benar menjadi kaisar dalam hidup Anda sendiri. Kita akan memulai dari titik awal setiap hari, pagi hari. Pernahkah Anda menyadari bahwa bagaimana Anda memulai pagi seringkali menentukan bagaimana sisa hari Anda berjalan? Bukan hanya tentang apakah Anda cukup tidur atau apakah Anda terlambat, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, cara Anda memilih untuk memulai hari akan membentuk segala hal yang terjadi setelahnya. Dan jika Anda ingin memerintah hidup Anda seperti seorang kaisar, Anda harus memulai setiap pagi dengan sikap yang mencerminkan posisi tersebut. Pikirkan tentang ini, pernahkah Anda terburu-buru melewati pagi, melewatkan sarapan, membuka ponsel dengan mata masih mengantuk, lalu bertanya-tanya mengapa sepanjang hari terasa kacau? Itu bukanlah cara seorang kaisar memulai harinya. Itu juga bukan cara seseorang yang menghargai waktu dan energinya menyambut pagi. Jadi, apa sebenarnya makna dari menguasai pagi Anda? Marcus Aurelius, seorang kaisar sejati sekaligus filsuf Stoik, memahami hal ini secara mendalam. Ia tahu bahwa kualitas pikiran menentukan kualitas hidup. Dan dari manakah pikiran itu bermula? Dari saat-saat pertama ketika Anda terbangun, ketika Anda memutuskan seperti apa hari Anda akan berjalan. Ini bukan hanya tentang memiliki pagi yang lebih baik, melainkan menciptakan sebuah ritual yang menegaskan kendali Anda atas hidup sendiri. Mari kita wujudkan hal ini menjadi tindakan nyata. Pagi Anda bukan hanya tentang bersiap-siap untuk bekerja atau belajar, tetapi bersiap untuk memerintah hidup Anda sendiri. Mulailah dengan 3 tindakan sederhana yang tidak membutuhkan banyak tekad tetapi dapat langsung memberikan dorongan positif. 1. Rapikan tempat tidur segera setelah bangun tidur. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi ini adalah tindakan pertama yang menciptakan keteraturan di wilayah Anda. 2. Berikan tubuh Anda asupan air, baik itu air putih, teh, atau kopi. Lakukanlah dengan kesadaran penuh, menjadikannya sebuah tindakan yang bermakna. 3. Luangkan 5 menit dalam keheningan tanpa ponsel, tanpa TV, tanpa gangguan apapun, hanya Anda dengan pikiran Anda sendiri. Seperti seorang raja yang merenungkan kerajaannya. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah pernyataan tentang kekuatan kehendak. Setiap tindakan tersebut menegaskan, saya mengendalikan hidup saya. Saya yang memilih bagaimana hari ini dimulai. Dan saat Anda mulai membuat pilihan-pilihan ini dengan kesadaran, sesuatu akan berubah. Anda tidak lagi sekadar menjalani hidup, tetapi benar-benar membentuknya. Namun, selain membentuk realitas, Anda juga perlu merawat tubuh Anda, wadah bagi pikiran dan jiwa Anda. Pikirkan ini,
Setelah berjam-jam tidur, tubuh Anda berada dalam keadaan diam untuk waktu yang lama. Seperti mobil yang terparkir semalaman dalam cuaca dingin, tubuh Anda memerlukan waktu untuk pemanasan. Luangkan 20 menit untuk berjalan atau bergerak. Ini bukan sekadar olahraga, ini adalah cara untuk membangunkan seluruh sistem tubuh Anda. Apakah itu beberapa gerakan peregangan ringan untuk membantu Anda terhubung kembali dengan tubuh, berjalan cepat untuk melancarkan peredaran darah, atau latihan intensitas tinggi untuk memompa energi? Gerakan adalah cara tubuh Anda berkata, "Saya siap menghadapi tantangan hari ini." Apakah Anda merasakan perbedaan setelah bergerak? Rasa lesu menghilang, pikiran menjadi lebih jernih, dan tiba-tiba, tantangan hari ini terasa tidak lagi menakutkan. Ini bukan hanya soal kesehatan fisik, ini adalah cara Anda memulai hari dengan kekuatan dan semangat. Sama seperti tubuh membutuhkan gerakan, pikiran juga perlu diberi nutrisi. Luangkan 20 menit untuk membaca, menulis, atau belajar. Ini bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan, tetapi investasi untuk perkembangan intelektual Anda. Mungkin Anda mengisi waktu ini dengan menulis jurnal tentang pikiran dan impian Anda, membaca karya-karya yang menginspirasi, atau mempelajari sesuatu yang baru untuk memperluas wawasan Anda. Anggaplah waktu ini sebagai percakapan pribadi Anda dengan para pemikir besar yang datang sebelum Anda. Para filsuf Stoik memahami bahwa pertumbuhan sejati datang dari latihan yang penuh kesadaran dan ketekunan. Saat Anda mengaktifkan pikiran sejak pagi, Anda tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga membangun ketajaman berpikir yang akan membantu Anda menghadapi tantangan sepanjang hari. Terakhir, buat rencana untuk hari Anda. Kapan terakhir kali Anda merasa kewalahan? Besar kemungkinan, masalahnya bukan hanya karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan, tetapi karena Anda tidak memiliki rencana yang jelas. Luangkan 20 menit di pagi hari untuk merencanakan hari Anda. Ini adalah kesempatan untuk mengambil kendali atas hari sebelum hari itu mengambil kendali atas Anda. Tinjau kembali tujuan Anda, susun prioritas, dan tetapkan niat Anda selagi hari masih segar dan penuh potensi. Jangan anggap perencanaan sebagai jadwal yang kaku, anggaplah itu sebagai cara untuk menciptakan kejelasan dan tujuan. Ketika Anda tahu apa yang paling penting dan memiliki rencana untuk mencapainya, Anda akan menjalani hari secara proaktif, bukan sekadar bereaksi terhadap apa yang datang. Kenyataannya adalah dunia akan selalu mencoba mencuri pagi Anda. Email akan terus berdatangan, notifikasi akan berkedip-kedip, dan hal-hal mendesak akan selalu mencoba merebut perhatian Anda dari hal-hal yang benar-benar penting. Namun, melindungi waktu pagi Anda bukanlah tindakan egois, itu adalah kebutuhan. Anggaplah pagi Anda sebagai tempat suci, ruang khusus yang Anda ciptakan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, sebelum arus kesibukan mengambil alih. Saat Anda tekun menjalankan rutinitas pagi, Anda akan secara alami tertarik pada praktik yang lebih mendalam, seperti memvisualisasikan tujuan, merencanakan strategi, atau bermeditasi dan berolahraga secara intensif untuk memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Ingatlah, tujuan utama bukanlah kesempurnaan, melainkan kemajuan. Mulailah dari tempat Anda berada, dengan apa yang Anda miliki. Bertekunlah, tetapi juga bersikap lembut pada diri sendiri. Pagi Anda seharusnya menjadi hadiah yang Anda berikan untuk diri sendiri, bukan beban yang Anda pikul. Karena saat Anda berinvestasi pada pagi Anda, sesungguhnya Anda sedang berinvestasi pada setiap momen dalam hari Anda. Memilih untuk menciptakan pagi yang bermakna adalah memilih untuk menciptakan hidup yang bermakna.
Jadi, besok pagi saat Anda membuka mata, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hari Anda, dimulai dari momen-momen awal yang begitu berharga itu. Inilah cara Anda belajar menggunakan waktu secara bijak. Jika tidak, Anda mungkin akan kembali berbaring di malam hari, memandangi layar ponsel, dan bertanya-tanya, kemana perginya seluruh hari ini? Mungkin Anda memulai hari dengan banyak niat baik, batas waktu yang harus dipenuhi, tujuan yang ingin dicapai, tetapi entah bagaimana, waktu terus saja meluncur dari genggaman Anda. Dan percayalah, Anda tidak sendirian. Kita semua pernah terjebak dalam siklus itu, menyadari bahwa kita seharusnya memanfaatkan waktu lebih baik, tetapi merasa terperangkap dalam kebiasaan yang sama. Apakah Anda merasa tak berdaya dalam mengubah kebiasaan Anda? Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa hubungan Anda dengan waktu tidak perlu menjadi perjuangan yang tiada akhir? Memahami cara mengelola waktu bukan hanya soal produktivitas, tetapi tentang merebut kembali kendali atas hidup Anda. Ini adalah tentang membangun hubungan dengan waktu di mana Anda merasa berdaya, bukan kewalahan. Langkah pertama, berhenti hidup secara reaktif. Jika Anda selalu bereaksi terhadap keadaan darurat orang lain, selalu memadamkan kebakaran, dan tidak pernah punya waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda, mungkin inilah saatnya untuk bertanya. Apakah Anda yang mengelola waktu, atau waktu yang mengelola Anda? Hidup dalam keadaan reaktif terasa seperti terjebak dalam badai, bukan? Ponsel terus bergetar dengan berbagai notifikasi, kotak masuk email penuh lebih cepat daripada yang bisa Anda bersihkan, dan daftar tugas terus bertambah panjang. Pikirkanlah, kapan terakhir kali Anda duduk dan fokus mengerjakan sesuatu yang benar-benar penting bagi Anda? Mungkin itu adalah ide bisnis yang selalu Anda impikan, atau proyek kreatif yang membuat Anda bersemangat, namun semuanya terganggu oleh rentetan permintaan mendesak dari orang lain. Anda merasa kecewa saat satu hari lagi berlalu, penuh dengan kesibukan tetapi tanpa kemajuan nyata menuju tujuan Anda. Belajarlah dari seorang filsuf besar. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita. Setiap saat, berpikirlah seperti seorang Romawi dan seorang manusia. Lakukan apa yang ada di tanganmu dengan martabat dan kesederhanaan yang sempurna. Ini tidak berarti Anda harus terburu-buru menyelesaikan pekerjaan atau melakukan banyak hal sekaligus hingga kelelahan. Sebaliknya, tetapkan niat yang jelas dan hadir sepenuhnya dalam setiap momen berharga Anda. Langkah berikutnya, audit waktu Anda. Dalam satu minggu, catat dengan jujur kemana sebenarnya waktu Anda digunakan. Tanyakan pada diri sendiri. Berapa banyak jam yang hilang di media sosial? Berapa banyak waktu terbuang untuk membalas pesan yang sebenarnya tidak penting? Melihat pola penggunaan waktu ini mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman, seperti memeriksa laporan keuangan setelah sebulan berbelanja tanpa berpikir. Namun, kejelasan, meskipun menyakitkan, adalah dasar dari perubahan nyata. Belajar mengatakan tidak dan menetapkan batasan. Apakah Anda sering berkata ya pada komitmen yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan? Apakah Anda membiarkan orang lain mengganggu waktu fokus Anda hanya karena merasa bersalah untuk menolaknya? Sama seperti dalam hubungan pribadi, batasan yang jelas menciptakan rasa hormat dan saling percaya. Hubungan Anda dengan waktu juga memerlukan batasan yang tegas dan konsisten agar berkembang. Time blocking alat untuk mengendalikan waktu Anda. Anggaplah jadwal Anda sebagai wilayah suci. Saat Anda menjadwalkan waktu untuk pekerjaan penting, lindungilah waktu itu seperti melindungi harta paling berharga. Faktanya, waktu adalah aset paling berharga yang Anda miliki.
Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang, memulihkan energi, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Bekerja sesuai ritme alami Anda. Apakah Anda merasa paling fokus di pagi hari? Gunakan golden hours tersebut untuk mengerjakan hal yang paling penting. Merasa lesu setelah makan siang? Itu sangat wajar. Rencanakan tugas-tugas yang lebih ringan pada waktu tersebut. Bekerja sesuai ritme alami tubuh Anda, bukan melawannya, bukanlah kemalasan, melainkan strategi yang cerdas. Mulailah dari hari ini. Jangan biarkan satu hari lagi berlalu tanpa Anda benar-benar menjalani hidup sesuai dengan hal yang paling penting bagi Anda. Menghadapi hubungan yang rumit dengan teknologi. Kita semua sedang menghadapi sesuatu yang nenek moyang kita tidak pernah alami, hubungan dengan teknologi. Ponsel, laptop, tablet, semua itu seharusnya menjadi alat yang melayani Anda, bukan sebaliknya. Tetapi entah bagaimana, di perjalanan ini, banyak dari kita kehilangan keseimbangan. Kita menjadi seperti seseorang dalam hubungan yang tidak sehat, terus-menerus memeriksa perangkat kita, bukan karena perlu, tetapi karena kebiasaan atau kecemasan. Pernahkah Anda merasa hampa setelah berjam-jam scrolling media sosial? Rasa bersalah kecil yang muncul adalah suara kebijaksanaan dalam diri Anda, memberitahu bahwa ini bukanlah cara terbaik untuk menggunakan waktu Anda. Memutus pola lama dengan kesadaran dan rencana jelas. Sama seperti keluar dari hubungan yang tidak sehat, mengubah kebiasaan dengan teknologi membutuhkan kesadaran, niat yang kuat, dan rencana yang terstruktur. Mulailah dengan membuat zona bebas teknologi. Tentukan waktu tertentu dalam sehari tanpa teknologi. 1 jam pertama setelah bangun tidur atau 1 jam terakhir sebelum tidur. Saat makan bersama keluarga atau saat menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Awalnya, Anda mungkin merasa tidak nyaman, bahkan gelisah karena tidak memeriksa ponsel. Tetapi bertahanlah, kedamaian yang Anda temukan di sisi lain jauh lebih berharga daripada ketidaknyamanan sementara. Namun, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah, memaksa diri bekerja terus-menerus tanpa istirahat bukanlah produktivitas, melainkan tindakan merusak diri sendiri. Seperti hubungan beracun yang hanya memberi tekanan tanpa penghargaan, bekerja tanpa henti hanya akan membawa Anda pada kelelahan. Pemulihan strategis bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Berolahraga, meditasi, tidur yang cukup, melakukan hal-hal yang Anda sukai. Ini bukan kemalasan, tetapi cara untuk mengisi ulang energi agar Anda dapat bekerja dengan lebih efektif, lebih fokus, dan benar-benar menguasai hidup Anda. Pikirkan ini, Anda tidak berharap ponsel Anda terus menyala tanpa pernah diisi dayanya, jadi mengapa Anda berharap diri sendiri terus bekerja tanpa beristirahat? Jadwalkan waktu istirahat seperti Anda menjadwalkan waktu kerja. Luangkan waktu untuk kegiatan yang membantu Anda memulihkan energi. Ini bukan tindakan egois, melainkan kebutuhan yang penting. Karena saat Anda istirahat dengan cukup dan penuh energi, Anda akan membawa versi terbaik dari diri Anda ke dalam setiap hal yang Anda lakukan. Hubungan dengan waktu adalah hubungan hidup yang paling penting. Hubungan ini memengaruhi pekerjaan Anda, hubungan pribadi Anda, perkembangan diri Anda, dan ketenangan batin Anda. Dan seperti hubungan apapun, hubungan dengan waktu memerlukan perhatian, perawatan, dan pemeliharaan yang konsisten. Mulailah dengan hal-hal kecil. Pilih satu area untuk mulai fokus. Batasi penggunaan ponsel di pagi hari. Luangkan 1 jam setiap hari untuk fokus pada pekerjaan terpenting Anda.
Anda akan menyadari bahwa memiliki batasan yang jelas justru menciptakan lebih banyak kebebasan di dalam batasan tersebut. Ingatlah, ini bukan soal kesempurnaan, tetapi soal kemajuan. Anda layak memiliki hubungan dengan waktu yang membuat Anda merasa memiliki kendali atas hidup Anda. Jadi, jadikan itu kenyataan, sebagai kaisar dalam hidup Anda sendiri. Dan sebagai kaisar hidup Anda, bukan hanya waktu yang perlu Anda kelola, tetapi juga kesehatan Anda sendiri. Pernahkah Anda merasakan tanda-tanda berikut? Kekakuan di bahu sebelum pertemuan penting. Perasaan terikat di perut saat menghadapi keputusan sulit. Ini bukan perasaan acak. Mereka adalah pesan dari tubuh Anda, sistem peringatan dini yang cerdas, berusaha berkomunikasi dengan Anda. Namun, sebagian besar dari kita mengabaikan sinyal penting ini. Bersikap jujur dengan diri sendiri. Sebagian besar orang hidup dalam mode otomatis, mengabaikan perasaan tubuh mereka dan berpikir nanti saja. Tetapi kenyataannya adalah, jika Anda terus mengabaikannya, tanda-tanda kecil ini akan berkembang menjadi masalah besar. Pernahkah Anda memperhatikan perasaan dan kesehatan tubuh Anda? Apakah Anda menyadari saat-saat ketika Anda merasa kewalahan? Situasi mana yang terus-menerus membuat Anda kelelahan? Jika Anda selalu merasa habis tenaga setelah percakapan atau berada di lingkungan tertentu, itu bukan kebetulan. Itu adalah pola yang menunggu Anda untuk memperhatikannya. Menggunakan jurnal atau aplikasi untuk memantau indikator penting. Kualitas tidur, suasana hati, produktivitas, frekuensi olahraga. Carilah pola yang dapat membantu Anda memahami diri sendiri lebih baik. Ingatlah, Anda tidak bisa menjadi kaisar yang kuat jika kerajaan Anda sedang runtuh. Tubuh Anda adalah wilayah terpenting, dan itu membutuhkan perawatan yang berkelanjutan. Tentu saja, kita tidak bisa membicarakan lingkungan hidup kita tanpa menyentuh masalah keuangan. Pikirkan tentang hubungan Anda dengan uang. Kapan terakhir kali Anda membuat keputusan finansial tanpa didorong oleh rasa takut atau kebutuhan mendesak? Uang bukan musuh, tetapi alat untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. Namun, banyak orang melihat uang sebagai sesuatu yang jahat yang harus dimiliki, alih-alih menggunakannya secara strategis. Faktanya adalah, kesehatan finansial Anda terkait erat dengan kemandirian pribadi, dan itu layak untuk Anda perhatian dengan serius. Orang Stoik telah memahami uang sejak ribuan tahun yang lalu. Seneca, seorang filsuf yang juga seorang kaya, banyak menulis tentang hubungan antara uang dan kebijaksanaan. Dia tidak mengutuk kekayaan. Sebaliknya, dia menekankan bahwa uang adalah alat untuk melakukan hal-hal baik, asalkan kita tidak terobsesi dengannya. Ini adalah keseimbangan yang kita butuhkan dalam dunia modern ini. Pandangan baru tentang keuangan, kemandirian pribadi. Lihatlah tantangan keuangan di masa lalu dengan cara yang berbeda. Bukan kegagalan, tapi kesempatan untuk melatih ketahanan dan menyesuaikan strategi Anda. Setiap keputusan keuangan Anda memiliki dampak yang lebih besar daripada yang Anda kira. Menabung daripada belanja secara impulsif, Anda sedang berinvestasi dalam kebebasan masa depan. Belajar tentang investasi, menemukan sumber penghasilan tambahan, Anda sedang memperkuat posisi Anda. Setiap keputusan sedang membuka atau mempersempit kebebasan Anda. Tanyakan pada diri sendiri setiap hari, pilihan saya hari ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan saya? Apakah saya sedang membangun kerajaan yang tahan lama, atau hanya mengejar kenikmatan sesaat? Hidup bukanlah perlombaan cepat, melainkan lari maraton. Kunci dari semuanya adalah kesabaran dan strategi.
Kebebasan sejati bukan hanya kebebasan finansial, tetapi juga kebebasan emosional. Membangun kerajaan yang kuat adalah perjalanan panjang, yang dibentuk oleh setiap pilihan kecil yang diambil setiap hari. Dan akhirnya, bayangkan, sebuah versi dari diri Anda kuat, tenang, mengendalikan hidup Anda. Anda bisa memulai perjalanan itu sekarang juga. Pernahkah Anda merasa seperti menjalani kehidupan orang lain, seolah-olah Anda hanya duduk di kursi penumpang daripada memegang kemudi, melihat pemandangan di luar jendela tanpa benar-benar mengendalikannya? Itu adalah perasaan yang sangat umum, ketidaksesuaian antara diri Anda yang sekarang dan diri Anda yang bisa Anda capai. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengambil kendali? Bagaimana jika Anda menyadari bahwa Anda bukan hanya seseorang yang berusaha melewati hidup, melainkan benar-benar menjadi raja dari hidup Anda sendiri, dan saatnya bagi Anda untuk naik tahta? Mari kita berbicara dengan jujur sedikit, memahami kekuatan diri sendiri tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian untuk melihat langsung ke dalam hidup Anda dan menyadari bahwa Anda adalah orang yang memegang kendali. Tetapi ketika Anda berhasil melakukannya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Anda mulai menyadari bahwa setiap pilihan, setiap keputusan, setiap momen adalah kesempatan untuk memerintah hidup Anda dengan kebijaksanaan dan tujuan. Hari ini, kita akan membahas cara untuk meraih kekuatan itu, untuk benar-benar menjadi raja dari hidup Anda. Mulailah hari Anda sebagai seorang kaisar. Pernahkah Anda menyadari bahwa sepanjang hari Anda cenderung mengalir sesuai dengan bagaimana Anda memulai pagi hari? Bukan hanya apakah Anda cukup tidur atau terlambat bangun, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam. Cara Anda memilih untuk memulai setiap hari akan menentukan nada untuk segala hal yang terjadi setelahnya. Dan jika Anda ingin memerintah hidup Anda seperti seorang kaisar, Anda perlu pagi yang layak dengan gelar tersebut. Pikirkan sejenak, apakah Anda pernah terburu-buru di pagi hari, melewatkan sarapan, memeriksa ponsel dengan mata setengah terbuka dan kemudian bertanya-tanya mengapa hari Anda terasa tidak seimbang? Itu bukan cara seorang kaisar memulai hari. Marcus Aurelius, seorang kaisar besar dan filsuf Stoik, memahami hal ini dengan baik. Dia tahu bahwa kualitas pemikiran akan menentukan kualitas hidup, dan pemikiran itu dimulai pada saat-saat pertama Anda bangun tidur, ketika Anda memutuskan bagaimana hari ini akan berjalan. Jadi, bagaimana Anda benar-benar menguasai pagi Anda? Mulailah dengan 3 tindakan sederhana yang tidak memerlukan banyak niat tetapi menciptakan dorongan positif segera. 1. Rapikan tempat tidur. Tindakan kecil ini adalah langkah pertama untuk membawa keteraturan ke dalam kerajaan Anda. 2. Berikan air untuk tubuh Anda. Baik itu air putih, teh, atau kopi, minumlah dengan penuh kesadaran. 3. Luangkan 5 menit dalam keheningan. Tanpa ponsel, tanpa TV, tanpa input informasi, hanya Anda dan pemikiran Anda. Seperti seorang raja yang merenungkan kerajaannya. Ini bukan hanya kebiasaan, tetapi pernyataan kehendak. Setiap tindakan mengatakan, saya yang mengendalikan. Saya yang memutuskan bagaimana hari ini dimulai. Dan ketika Anda membuat pilihan ini dengan penuh kesadaran, sesuatu akan berubah. Anda tidak lagi hanya meluncur melalui hidup, Anda sedang membentuknya. Manajemen waktu, apakah Anda menguasai waktu atau waktu menguasai Anda? Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda mengelola waktu Anda, atau waktu yang mengelola Anda? Hidup dalam mode responsif itu seperti apa? Ponsel terus berdering, kotak masuk penuh lebih cepat daripada yang bisa Anda tangani, daftar tugas semakin panjang. Pikirkan ini.
Kapan terakhir kali Anda duduk untuk melakukan sesuatu yang benar-benar penting bagi Anda, sebuah ide bisnis, proyek kreatif, hanya untuk kemudian terseret oleh permintaan mendesak dari orang lain? Solusi 1. Audit waktu. Dalam seminggu, pantau waktu yang benar-benar Anda habiskan untuk hal-hal yang penting. Jujurlah, berapa banyak waktu yang terbuang di media sosial? Berapa banyak waktu yang hilang dalam percakapan yang tidak relevan? 2. Blokir waktu. Anggap jadwal Anda sebagai wilayah yang sakral. Saat Anda meluangkan waktu untuk pekerjaan yang penting, lindungi itu seperti Anda melindungi sesuatu yang paling berharga. 3. Menguasai teknologi. Ponsel, laptop, mereka harus melayani Anda, bukan mengontrol Anda. Ciptakan zona tanpa teknologi dalam hari Anda untuk mendapatkan kembali fokus. Faktanya adalah, waktu adalah sumber daya paling berharga yang Anda miliki. Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang, tapi Anda tidak bisa mendapatkan kembali waktu yang telah hilang. Merawat kesehatan, tubuh adalah kerajaan Anda. Pernahkah Anda merasakan ketegangan di bahu sebelum rapat besar? Atau perasaan terikat di perut saat menghadapi keputusan sulit? Itu bukan kebetulan, itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Tetapi kebanyakan orang mengabaikan sinyal tersebut hingga mereka berubah menjadi masalah besar. Mulailah mendengarkan tubuh Anda. Kapan Anda merasa paling energik? Situasi apa yang sering membuat Anda merasa terkuras? Bagaimana pola makan, tidur, dan olahraga memengaruhi kinerja Anda? Seorang kaisar tidak bisa memerintah jika kerajaannya sedang runtuh. Tubuh Anda adalah fondasi dari kemandirian, dan itu perlu dirawat secara berkelanjutan. Keuangan, uang adalah alat, bukan belenggu. Banyak orang menganggap uang sebagai sumber stres, tetapi itu bukan cara yang seharusnya Anda lihat. Seneca, salah satu filsuf stoik terkaya, tidak menentang memiliki uang, dia hanya memperingatkan agar uang tidak mengendalikan diri kita. Jadi, bagaimana cara menciptakan kebebasan finansial yang sejati? Menabung bukan karena takut, tetapi karena kebebasan. Berinvestasi bukan hanya pada saham, tetapi pada pengetahuan dan keterampilan diri Anda sendiri. Melihat setiap keputusan finansial melalui lensa kemandirian, apakah keputusan ini memperluas atau mempersempit kebebasan saya? Menguasai kehidupan, Anda adalah kaisar dari diri Anda sendiri. Bayangkan di akhir hari, Anda berdiri di jendela, memandang dunia Anda. Anda merasakan kedamaian mendalam karena Anda tahu bahwa hari ini, Anda telah menguasai kerajaan batin Anda dengan kebijaksanaan. Ingat, kekuasaan sejati bukanlah mengontrol dunia luar, tetapi mengontrol diri Anda sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk berlatih penguasaan diri, untuk membangun sebuah kerajaan kedamaian di dalam pikiran Anda, dan untuk menjadi penguasa yang tangguh atas hidup Anda. Mulailah hari ini.